adik-adik, apa kabar? Dahsyat, dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan, hari ini kita bersyukur karena ada kesempatan bagi kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan sudah menolong kita, memberkati kita dalam setiap aktivitas kita sepanjang minggu dan sepanjang hari. Dan hari ini kita boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Untuk itu, adik-adik yang ada di rumah, silakan berdiri. Kita memuji Tuhan dengan satu pujian, Yesus Sahabatku. Mari adik-adik yang ada di rumah, semua lipat tangan dan tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan Tuhan. Tuhan sudah menjadi sahabat kami, Tuhan sudah menolong, memberkati kami, dan tidak akan pernah meninggalkan kami. Pada hari ini Tuhan, kami bersyukur ada waktu bagi kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan memberkati, biarlah ibadah kami hari ini boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik yang ada di rumah tetap berdiri dan kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan satu pujian, Kudaki-daki gunung yang tinggi.
kembali kita akan memberikan korban syukur kita kepada Tuhan sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan. Untuk itu mari kita memuji, memuliakan nama Tuhan dengan satu pujian, Aku Diberkati. Sambil persembahan dijalankan, kita memuji Tuhan Yesus. Hari ini kami sudah memberikan korban syukur kami ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati persembahan kami sehingga dapat dipakai seturut sesuai kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kelanjutan ibadah kami hari ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Tante Elmi. Namun sebelumnya itu kita memuji Tuhan dengan satu pujian, Ada Satu Sobatku Yang Setia. Dia tinggal
Shalom anak-anak semua. Waktunya kita untuk belajar firman Tuhan. Oleh sebab itu, Tante Elmi mau mengajak kalian untuk lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena Tuhan sudah menolong dan memberkati sehingga kami dapat memuji dan memuliakan Tuhan. Saat ini kami mau siapkan hati kami untuk belajar firman-Mu. Engkau berikan kami hikmat, Roh Kudus yang akan menolong kami sehingga kami bisa duduk tenang dengan konsentrasi. Kami akan memperhatikan firman Tuhan dan mampukan kami untuk menjadi pelaku firman. Terima kasih Tuhan buat kami mengerti firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Nah anak-anak, sebelum menyaksikan video, Tante Elmi mau bertanya, siapa di antara kalian pernah merasa sendiri? Oh, ada ya. Pernah enggak sedih karena ditinggalkan orang tuanya? Orang tuanya pergi beberapa hari. Harus keluar daerah. Mungkin kalian merasa sedih ya. Atau untuk sementara waktu kalian harus pergi ke satu tempat dan harus meninggalkan orang tua. Pasti tidak menyenangkan. Nah, di dalam Alkitab pun ada satu tokoh yang merasa sedih karena dia harus terpisah dari orang-orang yang dia kasihi. Mari kita saksikan kisah berikut yang diambil dari Kejadian pasal yang ke-39. Oke anak-anak, selamat menyaksikan. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir. Dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Fir'aun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Selang beberapa waktu, istri tuannya memandang Yusuf. Walaupun dari hari ke hari, perempuan itu membujuk Yusuf. Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu. Tetapi Yusuf menolak. Sebab engkau istrinya. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Pada suatu hari, masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf, tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar, perkataan itu jugalah yang diceritakan perempuan itu kepada Potifar. Begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu. Baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya, maka bangkitlah amarahnya. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya, dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf.
dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ, dialah yang mengurusnya. Karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Anak-anak, kalian sudah lihat bukan? Siapa tokoh yang Tante Elmi maksud? Ya, betul sekali, Yusuf. Dia harus berpisah dengan orang tuanya. Minggu lalu kita belajar bagaimana Yusuf dijual oleh kakak-kakaknya. Dijual kemana? Ke Mesir. Nah, waktu Yusuf tiba di Mesir, cerita tadi sudah menyampaikan bahwa Yusuf harus tinggal di rumah Potifar. Potifar itu seorang pegawai di istana Raja Mesir. Tema kita hari ini adalah Yusuf di rumah Potifar, diambil dari Kejadian 39. Nah, anak-anak, apa yang dapat kita ambil sebagai pelajaran kita hari ini? Hal yang pertama, Allah tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Tante Elmi ulang, Allah tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Kalian lihat bukan? Alkitab berkata, meskipun Yusuf harus dijual oleh kakak-kakaknya kepada pedagang yang menjual budak ke Mesir, dan Yusuf kemudian dijual lagi dari pedagang itu kepada Potifar, tetapi Allah tidak meninggalkan Yusuf. Apa yang terjadi dengan Yusuf? Yusuf dijadikan orang kepercayaan di rumah Potifar. Tante Elmi yakin dia bukan hanya 1, 2, 3 hari di rumah Potifar, bertahun-tahun. Tapi apa kata Alkitab? Allah tidak pernah meninggalkan Yusuf. Allah selalu menyertai Yusuf. Luar biasa bukan? Mungkin awalnya Yusuf harus bersedih, tetapi dia tahu dia tidak sendiri karena Tuhan yang dia sembah selalu menyertai dia. Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang berkuasa. Tidak ada yang menakutkan. Padahal Mesir kan bukan kampung halaman Yusuf. Tempatnya jaraknya jauh sekali dengan Kanaan, tempat di mana Yusuf dan saudara-saudaranya tinggal. Tetapi ingat, karena Tuhan yang menyertai dia, dia bisa melewati hari-harinya, dia bisa melakukan pekerjaannya. Yusuf kan di rumah Potifar dijadikan sebagai pelayan. Pelayan zaman sekarang namanya pembantu. Dan sebagai pembantu dia harus bekerja. Tetapi dia tetap bekerja dengan sukacita. Dia tetap melaksanakan apa yang harus dia kerjakan. Pelan-pelan, hari demi hari, minggu demi minggu, bahkan tahun lepas tahun, Tuhan menunjukkan bahwa dia menyertai Yusuf. Dan dia tidak pernah meninggalkan Yusuf. Dan Yusuf mungkin sesekali dia merasa bersedih, tetapi dia percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Anak-anak ingat, meskipun kemudian Yusuf, waktu dia tinggal di rumah Potifar, istri Potifar suka kepada Yusuf karena Yusuf katanya orangnya cakep sekali. Tetapi Yusuf tetap melakukan apa yang benar. Justru karena dia melakukan apa yang benar, dia tidak mau melakukan hal yang tidak baik terhadap istri Potifar. Padahal istri Potifar punya niat jahat terhadap Yusuf. Tetapi Yusuf tetap melakukan apa yang benar. Waktu dia lakukan apa yang benar, Alkitab berkata, istri Potifar memfitnah dia. Yusuf sudah lakukan apa yang benar, tetapi dia tetap saja harus menghadapi masalah. Anak-anak, meskipun Yusuf menghadapi masalah dan gara-gara omongannya istri Potifar yang bercerita jahat, dia memfitnah Yusuf dan katakan,
Yusuf punya niat jahat sama saya. Dia bilang begitu sama suaminya. Kemudian Potifar, dia menjebloskan Yusuf ke dalam penjara. Tetapi apa kata Alkitab? Allah menyertai dia. Yusuf menjadi orang yang dipercayai, orang kepercayaan kepala istana. Kepala penjara maksud Tante Elmi ya. Nah, dan Tuhan menolong Yusuf. Anak-anak, di masa pandemi ini mungkin kalian takut gara-gara corona. Aduh, nanti saya sakit, nanti saya bagaimana? Ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan kalian. Tuhan senantiasa bersama-sama dengan kita semua. Jadi, jangan takut karena Tuhan kita Immanuel. Apa arti Immanuel? Allah beserta kita. Nah, poin yang kedua yang harus anak-anak ingat apa itu? Allah selalu memberkati orang-orang yang mengandalkan Dia. Ulang ya, Allah selalu memberkati orang-orang yang mengandalkan Dia. Jadi anak-anak, karena Yusuf selalu berharap kepada Tuhan, Tuhannya Yusuf itu berbeda loh dengan orang Mesir. Orang Mesir percaya kepada dewa-dewa, tetapi Yusuf percaya kepada Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub. Itu juga Tuhan kita anak-anak. Karena Yusuf percaya kepada Allah yang benar dan dia andalkan Allahnya dalam melakukan semua pekerjaannya. Alkitab katakan apa? Tuhan membuat segala sesuatu yang dilakukan. Yusuf berhasil. Tante Elmi mau tanya kepada anak-anak. Anak-anak mau berhasil tidak seperti Yusuf? Siapa yang mau berhasil? Angkat tangan. Tante Elmi juga mau loh. Tante Elmi berharap kalian belajar dari Yusuf. Selalu andalkan Tuhan dengan cara apa? Rajin berdoa setiap hari. Waktu melakukan apa saja. Waktu mau belajar. Waktu mau bermain. Waktu mau bekerja. Mengerjakan PR. Ingatlah, andalkan Tuhan. Dan Tuhan akan membuat kita semua berhasil. Jadi anak-anak, pesan Tante Elmi, teruslah belajar di masa pandemi ini. Jangan malas. Tetap kerjakan apa yang kalian harus kerjakan. Jangan mentang-mentang di rumah. Ada mamaku yang bisa bantu. Nggak boleh. Harus belajar jujur dalam mengerjakan tugas-tugas sekolah. Dan harus tetap jujur kalau menghadapi ulangan meskipun secara online. Tetap semangat anak-anak. Pesan kita dari firman Tuhan untuk kita semuanya hari ini. Yang pertama, Allah tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Dan yang kedua, Allah selalu memberkati setiap orang yang mengandalkan Dia. Tetap andalkan Tuhan dan selamat berhasil. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan hari ini. Kami bersyukur karena Tuhan selalu mengasihi kami. Berkati setiap anak-anak Par GKI Tamalan Rea, berkati setiap orang tua di dalam usaha dan pekerjaan dan rumah tangga. Kami percaya di masa pandemi ini Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, dan kami percaya di masa pandemi ini Tuhan senantiasa akan membuat segala sesuatu yang kami lakukan berhasil. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap melakukan firman Tuhan dan yang diberkati, sama-sama katakan amin. Nah anak-anak, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dah. Shalom adik-adik, apa kabar semua? Kapit berharap adik-adik semua semangat. Adik-adik, Kapit mengucapkan selamat Hari Anak untuk adik-adik sekolah minggu semua. Karena tanggal 15 kemarin, bulan Juli, kita merayakan Hari Anak GKI. Dan tanggal 23, kita merayakan Hari Anak Nasional. Adik-adik, berarti pemerintah peduli sama adik-adik dan gereja juga peduli. Untuk itu adik-adik, Kapit berharap adik-adik tetap semangat untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Adik-adik, pesan Kapit, tetap semangat untuk belajar bagi adik-adik yang sudah mengikuti pelajaran mulai bulan ini, ajaran baru. Kapit berharap adik-adik tetap semangat dan tetap berdoa
untuk mengikuti pelajaran online. Adik-adik, kita akan menutup ibadah sekolah minggu kita. Kita mau berdoa. Adik-adik, mari lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami mengucap syukur buat pertolongan-Mu, penyertaan-Mu. Engkau telah menolong kami semua Tuhan untuk mengikuti ibadah. Tuhan berkati adik-adik ini Tuhan, agar mereka tetap semangat mengikuti ibadah sekolah minggu. Dan dalam belajar mereka Tuhan berkati juga Tuhan, berkati orang tua mereka Tuhan. Dalam pekerjaan dan tanggung jawab orang tua mereka Tuhan berkati. Berkati ibadah ini Tuhan, biarlah apa yang telah kami lakukan Tuhan, ibadah ini dapat berkenan di hadapan-Mu. Kami akan menutup ibadah sekolah minggu kami pada hari ini Tuhan. Berkati anak-anak sekolah minggu dari hari ini Tuhan, hingga minggu yang akan datang. Hai dalam nama Tuhan Yesus kami tutup ibadah sekolah minggu kami. Haleluya, amin. Oke adik-adik, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.